Nama Gunung Kawi telah lama menjadi terkenal dengan praktik pesugihan yang konon menawarkan kekayaan instan dengan imbalan yang mengerikan. Selama bertahun-tahun, tempat ini diselimuti aura gaib, menarik perhatian banyak orang yang mencari jalan pintas menuju kemakmuran. Meskipun para juru kunci dan pihak pengelola menegaskan bahwa tempat ini adalah lokasi ziarah, narasi tentang pesugihan tetap menjadi daya tarik misterius yang tak lekang oleh waktu. Apa saja yang menjadi misteri utama di balik kepercayaan ini? Selamat datang di channel Gap News. Subscribe, like, dan jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Soekarno bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul melalui pertapaan di Gunung Kawi adalah bagian dari legenda urban dan narasi mistis yang berakar kuat dalam budaya Jawa. Namun, tidak ada diverifikasi sebagai fakta sejarah yang objektif. Karena kepercayaan adanya terowongan gaib yang menghubungkan lokasi sakral di daratan seperti gunung atau keraton dengan laut selatan yang diyakini sebagai kerajaan Nyi Roro Kidul adalah mitologi umum dalam budaya Jawa. Ini lebih merupakan keyakinan simbolis tentang koneksi antara alam manusia dan alam gaib. Gunung Kawi adalah gunung berapi tidak aktif yang terletak di sebelah barat daya Kabupaten Malang, Jawa Timur. Tempat ini terkenal karena adanya pesarean atau kompleks makam para tokoh bersejarah, sehingga menjadi tujuan wisata religi dan ziarah. Pesarean ini merupakan makam dari dua tokoh penting, yaitu Eyang Jogo dan Raden Mas Iman Sujono. Eyang Jogo atau Kiai Zakaria II adalah cicit dari Susuhunan Paku Buwana I, Raja Mataram yang berkuasa pada 1705 hingga 1719. Ia merupakan guru spiritual dari Pangeran Diponegoro dan Raden Mas Iman Sujono adalah pengawal setia Pangeran Diponegoro. Keduanya adalah pengikut setia Pangeran Diponegoro yang berjuang melawan penjajahan Belanda. Setelah berakhirnya Perang Jawa, mereka menyingkir ke Gunung Kawi untuk menyebarkan ajaran kebaikan dan agama. Makam mereka kemudian menjadi tempat ziarah yang menarik banyak orang dari berbagai etnis dan agama. Selain pesarean, terdapat juga petilasan kuno di area Gunung Kawi yang sudah ada sejak masa Kerajaan Mataram. Menurut sebuah prasasti, keraton di gunung ini didirikan pada tahun 861 Masehi oleh Empu Sindok. Namun, tempat ini tidak digunakan sebagai keraton, melainkan sebagai tempat bertapa. Pohon Dewan Daru di kawasan pesarean Gunung Kawi diselimuti berbagai misteri dan mitos yang kuat di kalangan peziarah dan masyarakat setempat. Pohon ini dianggap sebagai pohon keberuntungan dan salah satu daya tarik utama yang terkait erat dengan kepercayaan pesugihan di lokasi tersebut. Pohon Dewan Daru di area pemakaman Eyang Jogo dan Raden Mas Iman Sujono berasal dari tongkat salah satu tokoh tersebut. Ada yang menyebut tongkat Eyang Jogo, ada pula yang menyebut tongkat Raden Mas Iman Sujono yang ditancapkan ke tanah. Konon, tongkat tersebut ditancapkan dengan tujuan agar wilayah Gunung Kawi menjadi aman dan tentram, bebas dari gangguan manusia maupun makhluk halus.
Peziarah sering duduk berdiam diri di sekitar pohon, menunggu gugurnya daun, ranting, atau buah dewan daru secara alami. Siapapun yang kejatuhan bagian dari pohon tersebut, daun yang masih hijau atau ranting dipercaya akan mendapatkan keberkahan, keberuntungan besar, atau bahkan kekayaan yang melimpah. Sebaliknya, jika kejatuhan bagian daun yang kering, dipercaya hidupnya akan sengsara. Pohon dewan daru bahkan diberi penanda khusus dengan penutup kain bermotif kotak-kotak atau poleng, layaknya penanda tempat keramat di Bali. Sementara itu, di Keraton Gunung Kawi, di puncak gunung, menghadirkan suasana sakral dan hening. Terdapat 3 makam sosok pengawal, yaitu Eyang Hamid, Broto, dan Joyo, serta banyak sesajen di sekitar area keraton yang menimbulkan dugaan bahwa tempat ini dipakai untuk ritual pesugihan. Namun, sejumlah penjaga dan juru kunci menolak keras tuduhan tersebut, menganggap gunung ini murni sebagai tempat ziarah dan tawasul, bukan pesugihan. Gunung Kawi disebut pernah menjadi tempat pertapaan Empu Sindok dan Raja Kediri Prabu Kameswara I. Memang terdapat 2 makam di Keraton Gunung Kawi, yakni makam Eyang Tunggul Manik dan istrinya Eyang Tunggulwati. Keduanya berasal dari Kediri dan memiliki hubungan dengan Empu Sindok dan Prabu Kameswara I. Pada nisan Eyang Tunggul Manik tertulis angka 1115 Masehi sebagai tahun di mana Eyang Tunggul Manik wafat. Tunggul Manik Jayaningrat adalah tokoh yang dimakamkan di petilasan Keraton Gunung Kawi, Kabupaten Malang, bersama dengan pasangannya Tunggulwati. Ada misteri yang menyebutkan bahwa Tunggul Manik Jayaningrat dan Tunggulwati merupakan keturunan dari Empu Sindok, Raja Kerajaan Mataram kuno yang membangun Keraton Gunung Kawi sebagai tempat pertapaan abad ke-9 Masehi. Beberapa cerita juga menggambarkannya sebagai sosok gaib atau danyang, makhluk halus penunggu yang dipercaya menjaga Keraton Gunung Kawi. Kisah ini sering dikaitkan dengan narasi mistis dan pesugihan yang menyelimuti gunung tersebut. Secara keseluruhan, Tunggul Manik Jayaningrat adalah tokoh legenda yang dihormati di Keraton Gunung Kawi dengan kisahnya yang berbaur antara sejarah kuno dan mitologi setempat.